Semangat pagi, sahabat Globality. Kembali lagi bersama saya Desi dalam acara Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Sahabat Globality, teknologi informasi kini menjamah semua lapisan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, tetapi juga orang dewasa dan tentunya orang tua yang tidak mau kalah ketinggalan. Nah, sahabat Globality, pentingkah pendidikan IT di era digitalisasi ini? Oke, hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber di mana beliau merupakan mantan kepala sekolah di SMA Negeri 1 Denpasar di tahun 1990 sampai 1995. Kemudian di tahun 2011 sampai 2014 beliau merupakan kepala dinas pendidikan provinsi di Bali. Kemudian saat ini beliau menjadi pembina Yayasan Pendidikan Bali Global sekaligus aktif di BAN SM Provinsi Bali. Langsung saja kita sapa Bapak DRS Ide Bagus Anom MPD. Selamat datang Bapak. Selamat pagi. Selamat datang di SMKTI Bali Global Badung. Apa kabar hari ini? Baik. Baik ya, luar biasa. Di usia yang sudah cukup lanjut Pak ya. 68 tahun, tetapi masih tetap semangat dan masih mengikuti beberapa organisasi. Pak ya. Oke. Seperti yang saya ceritakan tadi mengenai karir dari Bapak Ide Bagus Anom sendiri, itu sudah lama sekali, dari tahun berapa kalau boleh tahu berkecimpung di dunia pendidikan? Ya, terima kasih. Saya bergelut di dunia pendidikan mulai tahun 1978. 1978. Saat itu saya sudah diangkat menjadi guru saat itu saya menjadi guru fisika, memang jurusannya fisika. Saya sering mengajar fisika dan matematika. Dan fisika. Ya, setelah 7 tahun jadi guru, maka saya dianggap guru berprestasi. Nah, setelah itu diangkatlah saya menjadi kepala sekolah di SMA 1 Denpasar selama 5 tahun. Setelah 5 tahun, maka ternyata penilaian dari pusat saya menjadi kepala sekolah teladan seluruh Indonesia. Juara satu. Indonesia. Setelah itu, setelah 5 tahun, saya dipromosikan menjadi kepala bidang pendidikan menengah umum yang membina sekolah SMA, SMP, SMK seluruh Bali, negeri swasta. Nah, setelah itu barulah menjadi kepala bidang Dikmenum Dikmenjur. Ya, itu, Pak? Dikmenumnya itu adalah pendidikan menengah umum, SMP, SMA, sedangkan Dikmenjurnya itu adalah pendidikan menengah kejuruan. Ya, saya tahu persis berapa jurusan yang ada di kejuruan dan sebagainya, program keahliannya berapa dan seterusnya. Saya membina selama 7 tahun. 7 tahun. Ya, 7 tahun sebali itu. Tahu persis. Tahun berapa nih, Kak? Ya, dari tahun 95 kurang lebih 11 tahun jadi kepala bidangnya. Setelah itu baru menjadi kepala UPT BPKB namanya. Apa itu lagi, Pak? BPKB itu Balai Pengembangan Kegiatan Belajar. Orang yang putus sekolah, orang yang buta aksara, buta huruf. Itulah pekerjaan saya, mencari orang buta huruf, mengajari mereka menulis, berhitung ke seluruh pelosok. Ya, berarti ke pelosok-pelosok Pak Ngi? Ya, pelosok-pelosok. Ya, di Bali itu banyak tuh, diantaranya di Nusa Penida, di Karangasem, di Buleleng, banyak buta-buta aksara dan bisa baca dan bisa nulis. Nah, itu persoalan itu.
Kalau mutu SDM itu kurang, di sana letaknya persoalannya karena dia masih sebagian buta huruf. Iya. Nah, setelah itu kita beri keterampilan, ajari membaca. Lucu juga kalau ke desa-desa itu senang kalau udah memiliki keterampilan untuk memberikan proses pembelajaran yang baik, dia tidak mau datang. Ya lebih baik ke sawah aja gitu. Nah, setelah itu baru saya jadi kepala dinas pendidikan. Kepala dinas pendidikan juga bukan sekedar saya diuji itu. Diuji itu oleh Bapak Gubernur Mangku Pastike di mana beliau sekarang berada, disuruh membuat karya tulis dari 200 lebih pejabat eselon 3 atau pejabat eselon 3 itu kabid, kabag yang gitu tuh nulis karya ilmiah. Setelah itu diuji bersembilan di kantor gubernur. Saya berhasil lolos juara 1. Hadiahnya 10 juta. Potong pajak. Sekaligus menjadi kepala dinas dari sanalah awal cikal bakalnya saya diumumkan oleh Bapak Gubernur Pak Mangku Pastike, model-model SDM yang beginilah yang mesti membantu saya. Gitu. Akhirnya jadilah kepala dinas. Setelah kepala dinas, waktu saya kan masih tuh udah menjelang pensiun, akhirnya datang SK dosen lagi dari pusat. Umur 60 kan udah pensiun. Setelah itu kembali lagi jadi dosen Kopertis namanya. Dosen Kopertis. Saya mengajar di Mahasaraswati. Dosen negeri tapi dipekerjakan di swasta. Jadi setelah 65 baru saya pensiun. Sekarang masih aktif di BAN namanya, Badan Akreditasi Nasional Provinsi. Kalau mengakreditasi sekolah-sekolah ini bermutu apa enggak? Punya pekerjaan saya itu. Bidangnya berarti. Bidangnya masih. Itu tadi perjalanan Bapak Ide Bagus Anom selama berkecimpung di dunia pendidikan. Nah, tentunya Bapak Ide Bagus Anom sudah tahu seperti apa sih pendidikan yang layak atau tidak, penting atau tidak. Nah, menurut Bapak sendiri, terlebih adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat, bagaimana pendapat Bapak sendiri mengenai era digitalisasi yang kian merambat, terlebih ketika terjadinya pandemi seperti sekarang? Ya, kita sekarang sedang ada di era revolusi industri 4.0. Ya, 4.0. Ya, saya bahasa Indonesia kan saja 4.0. Ya, yang sebelumnya barangkali mulai 3.0, 2.0, 1.0 dan seterusnya. Nah, sekarang di era digitalisasi ini, apa yang menjadi pilihan kita sebagai generasi muda dan seterusnya, bagaimana perkembangan berikutnya? Yang pertama, tentu kita harus menyikapi dengan yang barangkali perlu menjadi perhatian kita tentang teknologi informasi komunikasi ini di era digital ini mesti disikapi dengan bijak. Ya, pertama, betul, pasti. Bijak. Yang kenapa bijak? Yang pertama, TIK itu, teknologi informasi komunikasi di era digital itu akan memberikan kemudahan. Pertama, betul. Pasti. Baik selama dalam kehidupan sehari-hari, pertanian, dan segala macamnya di sektor ekonomi dan seterusnya, maka ini akan memberikan kemudahan, efisiensi, efektivitas, kecepatan, dan seterusnya. Nah, inilah positifnya berarti, Bang. Positifnya. Namun, di lain pihak memang saya sebut tadi bijaksananya ya perlu hati-hati. Misalkan anak-anak kita yang masih kecil, ya, cucu saya katakanlah saya udah punya cucu 5, kelimanya pegang HP, ya, nah ini persoalannya. Kalau nggak dikasih nangis, nggak dikasih nangis, nah inilah mestinya ya baik orang tua, anak yang bersangkutan
ya kita tidak menyalahkan kalau dia tidak ada literasi ke digitalisasi nanti kagok. Kayak saya nih katrok nantinya. Walaupun bisa sedikit-sedikit katakanlah itu jauh perkembangannya. Jadi kita akan ditinggal oleh dunia yang lain gitu. Ya. Itu persoalannya. Oke, berarti mengenai perkembangan teknologi informasi, Bapak bisa simpulkan bahwa kita harus dengan bijak menggunakan ya Pak. Mungkin. Nah, karena kita di teknologi informasi itu seperti dua mata pisau ya. Ya. Ada yang berdampak positif dan tentunya ada yang berdampak negatif. Oke, kemudian apa yang kira-kira menjadi persoalan atau tantangan ke depannya dalam menghadapi era digitalisasi ini Pak? Ya. Tantangan ke depan bagi generasi kita sesungguhnya dari data yang menunjukkan bahwa generasi muda kita katakanlah 60% dari orang dewasa ke bawah itu semestinya harus kita persiapkan dengan matang untuk menuju era digitalisasi. Oke, berarti Sekarang persiapan. persoalannya kita sudah terlambat ini. Kalau di Uni, ya Kenapa bisa dikatakan terlambat? terlambatnya kenapa? Di Uni Eropa, hampir semua sekolah-sekolah yang katakanlah membuka program studi yang kaitannya dengan TIK, teknologi informasi komunikasi seperti multimedia dan segala macamnya, itu sudah menginvestasikan segala sesuatunya, investasinya lebih banyak ke dunia pendidikan. Kenapa demikian? Karena dia akan menghasilkan seorang ya katakanlah ya generasi muda yang sudah ya paham terhadap TIK di era digitalisasi. Kita kan baru, tapi lebih baik terlambat Daripada tidak sama sekali Pak Nge. Ya, lebih baik terlambat dibandingkan kita tidak memulainya. Itu ya, kita harus mempersiapkan SDM. Yang kedua, pemerintah sesungguhnya menanamkan investasinya lebih banyak kepada yang memberikan ya keterampilan di bidang TIK dalam era digitalisasi. Ya. Contoh misalkan, saya bergerak di bidang pendidikan dari A sampai Z, tahu persis kemampuan guru kita yang sudah umur katakanlah demikian, masih sangat jauh penguasaannya terhadap TIK. Iya, betul. Ya, masih jauh. Oleh karena itu bagaimana gurunya mentransfer pengetahuannya kalau teknologinya masih atro. Iya. Ya dong. Pengetahuan teknologinya masih kurang. Maka gitu. pemerintah menanamkan investasi artinya berikan pelatihan pada SDM-nya, gurunya. Ya kalau perlu katakanlah anak-anak SMK yang pengetahuan keterampilan di bidang multimedia mengajarkan tidak apa-apa. Inilah pentingnya. Pentingnya. Ya, betul. Karena saya tidak sungkan-sungkan belajar kepada anak SMK yang pengetahuan keterampilan multimedianya bagus. Saya disuruh bikin video yang bagus, barangkali paling hanya dengan HP begitu saja. Ya, hasilnya tidak maksimal seperti podcast sekarang. Ya dong? Ya, Iya. itu. Oke, tadi Bapak Ide Bagus Anom berbicara mengenai generasi muda yang lebih maju akan keberadaan teknologi informasi. Nah, generasi muda itu sendiri tentunya akan memikul beban yang lebih berat ke depannya. Betul Pak Ngi? Ya. Pastinya. Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, menurut Bapak apakah pendidikan IT sangat berperan penting di era digitalisasi seperti sekarang? Iya. Karena perkembangan teknologi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ikut, kan gitu dong? Iya, Ya, betul. kalau tidak ikut kita akan ditinggal oleh perkembangan teknologi di era digitalisasi ini. Ya harus ikut. Caranya gimana? Ya kita harus mempersiapkan diri generasi muda, walaupun ini adalah tantangan yang cukup berat, mau tidak mau, suka tidak suka, maka kita harus ya merelakan atau mengikhlaskan bahwa kita harus mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Ya, mampu bersaing
Contoh dulu Cina kalah jauh dengan Amerika Serikat. Tetapi dengan kemajuan teknologi yang dia ikuti, dia kembangkan, inovasinya, kreativitasnya luar biasa, maka Cina jauh lebih maju sekarang. Dengan harga yang lebih murah. Coba Anda lihat. HP yang katakan iPhone, wah 10 juta, 25 juta, 40 juta, dan sebagainya. Kemampuannya dengan apa yang diproduksi dari Cina dan sebagainya mungkin hampir sama, tetapi dengan harga yang lebih murah. Siapa yang lebih dicari? Mereka yang harga lebih murah, kualitasnya juga tidak terlalu jauh dan sebagainya. Inilah mental-mental kita, jiwa entrepreneurship dari tamatan SMK dan sebagainya harus dikembangkan. Harus dikembangkan. Saya setuju. Makanya saya mau jadi pembina ya SMK TI Global ini. Siap. Ya. Saya tidak dapat apa-apa. Nah, tapi jiwa saya di pendidikan untuk tumbuh kembangkan. Saya mempersiapkan gedung ini supaya generasi berikutnya menjadi generasi yang mapan di bidang teknologi. Masyarakat akan ikut. Iya, betul. Ya, tuh. Bagaimana kalau ini SMK mengembangkan diri, jiwa entrepreneurship-nya sudah berkembang, kemampuan IT-nya sudah bagus. Jangan-jangan masyarakat sudah melirik lagi. Oh, SMK TI Global yang ada di Badung saja sudah bisa gini dan sebagainya, ikut ke sana saja. Itu salah satu contoh. Ya, berarti pendidikan IT itu sangat-sangat penting, Pak Angge. Ya. Nah, mengenai keberadaan SMK TI Bali Global Badung, ya, menurut Bapak seberapa penting hadirnya SMK ini di halayak masyarakat? Ya, saya pernah menjadi kepala bidang Dikmenjur. Sesungguhnya jangan berlomba-lomba mencari katakanlah sekolah yang tanpa memiliki keterampilan yang tingkat tinggi, katakanlah seperti itu. Salah satu contohnya semua mencari yang sarjana jurusan ekonomi, jurusan hukum dan segala macamnya. Ya, tetapi setelah dia tamat nganggur. Pengangguran yang namanya pengangguran intelektual yang paling banyak kan tamatan itu. Maka pada saat itu saya getol membuat yang namanya SMK lebih banyak persentasenya dibandingkan dengan SMA. Kenapa demikian, Pak? Ya, karena setelah mereka tamat, dia akan memiliki keterampilan yang siap bekerja sama dengan dunia usaha, dunia industri. Ya, paling sedikit dia katakanlah SMK 1 Denpasar yang ada di Ubung. Di Ubung misalkan saja. Begitu dia jurusan katakanlah otomotif, katakanlah seperti itu. Ya dengan sendirinya tidak mesti harus kerja di pemerintahan, masuk ke salah satu bengkel, dia sudah dipercaya dengan gaji yang hampir sama, bahkan lebih besar daripada ASN. Ya salah satu diantaranya. Itu dong. Misalkan saja, SMK TI Global jurusan multimedia. Setelah dia tamat, dia mampu dari sisi komputerisasi kaitannya dengan promosi bisnis dan segala macamnya, dia mampu membuat itu. Dia diminta oleh perusahaan-perusahaan berikutnya. Ya, saya tolong dibikinan ini. Ya, katakanlah misalkan ke programmer. Ya, bikinkan program ini supaya saya bisa absen, tatap muka dan sebagainya. Tahu? Seperti itulah sangat luar biasa, sangat bagus. Masyarakat seyogianya melirik SMK ini karena kalau tidak salah saya cek di sini 60% lebih tamatan SMK TI Global Badung ini sudah diterima di dunia usaha, dunia industri. Itu 60% lebih. Saya tidak muluk-muluk mengatakan. Dia sudah diterima di dunia kerja, dunia usaha, dunia industri, baik itu dia
Karena tempo hari dia kan memiliki yang namanya partner Dudi. Ya toh, betul. partner Dudi dan sebagainya. Sekarang kalau kita sudah memiliki lab-lab multimedia, lab dan segala macamnya, hebat itu. Masyarakat hendaknya melirik bahwa SMK TI Global itu ya mampu bersaing dengan SMK negeri yang lain. Ya toh, karena kami yayasan, pembina yayasan sudah menyiapkan segala sesuatunya. Gedungnya barangkali tidak terlalu jelek, malah lebih hebat dibandingkan dengan sekolah negeri gitu. Ya, Oke. nah salah satu di antaranya. Oke, berarti itulah pentingnya kenapa kita harus bukan harus sih, sebaiknya Pak Nge memilih untuk sekolah ke SMK gitu. Ya. Karena kita dibekali dengan hard skill dan juga soft Ya. skill yang seperti Bapak katakan tadi, di mana siswa-siswi SMK TI Balik Global Badung sudah diterima atau terjun ke dunia industri sebanyak 60%, seperti itu Nge. Mengenai pendidikan IT tentunya memberikan dampak positif maupun sebaliknya. Kemudian apa pesan yang Bapak bisa berikan kepada generasi muda agar memanfaatkan teknologi itu pada ranah yang benar? Ya, oke, kita sekarang sudah melihat apa sesungguhnya dampak negatif, dampak positifnya. Kalau dampak mesti negatif gitu ya. Ya, dampak Pasti ada negatifnya positif saya negatif. sebutkan. Kalau kita memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dalam era digitalisasi ini tidak bijak, maka coba lihat saja ya siapa yang namanya ya katakanlah siapa namanya Ken. Oh, nge, Ya, Iya. itu salah satu karena dia mempergunakan teknologi itu tidak bijak. Oke. Menjadi sebuah penipuan macam-macam dan seterusnya. Ya. Nah, Betul. yang kedua, kalau dia memanfaatkan teknologi tidak bijak, dia bikin berita hoax. Hoax ya. Hoax terus ya. Terus sekarang kondisi itu terjadi. Ya. Lalu apa yang kita harus kerjakan supaya tidak seperti itu ya? Maka generasi muda harus dibentengi dengan sikap perilaku. Sikap perilaku Ya. seperti apa nih ke Ya. Bapak bisa dijelaskan? Ini sekarang begini, saya membaca artikel di jurnal di penelitian university yang paling terkenal di Oxford University. Orang berhasil di dunia itu 85% ditentukan oleh attitude-nya. Attitude. Ya, attitude. Saya punya videonya. Ya, 85% dikarenakan kalau attitude-nya bagus, bahasa Indonesia sikap perilaku. Jika sikap perilaku Anda sudah bagus, artinya bijak memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dalam era digital, maka Anda akan sukses. Membuat program yang bagus misalkan. Ya bikin ya namanya, ini orang multimedia, ada guru yang menginginkan, tolong dibikinkan saya ya model-model pembelajaran inovatif, bikinkan video tutorialnya. Bagus, positif, Bermanfaat. bermanfaat. 85% sikap perilaku. Anda yang multimedia. Sikap perilaku. 15% karena kepintaran. Kepintaran. Sikap perilaku, skillnya dan sebagainya. Pinternya itu 15%. Sisanya 85%. Jangan menganggap bahwa sekolah di SMK TI Global Badung itu orang yang pinter-pinter saja. Enggak. Cukup dengan dia 85% sikap perilakunya sudah hebat. Anda akan menjadi orang berhasil. Iya. Apa itu sikap perilaku? Di antaranya adalah bentuklah karakter. Oke. Ya, mulai mau kerja keras.
Ya, positive thinking, selalu berpikir positif. Jangan orang lain bisa, kenapa dia bisa, kita ikut saja, ikut-ikutin raken dan sebagainya. Ya, salah satu kan gampang cari uang. Tidak berpikir positif, negative thinking namanya. Ada 18 karakter bangsa itu. Ya, ada termasuk gotong royongnya, peduli sesamanya, kerja kerasnya, kreativitas, inovatif dan sebagainya. Bikin inovasi-inovasi yang bagus. Anda sebagai seorang multimedia katakanlah seperti itu. Bikin inovasi-inovasi, katakanlah tawarkan kepada guru, kan guru akan memperoleh sebuah kesempatan yang barangkali dia tidak pernah bayangkan. Saya sudah punya video pembelajaran, ya. Contoh pembelajaran role playing, bermain peran misalkan. Bikinkan videonya. Dari rumah saja bisa dan sangat menarik. Sangat menarik. Ya, misalkan saja ya katakanlah ya snowball throwing. Snowball throwing. Saya belajar di Australia. Ya, snowball throwing. Ya, bola salju yang sedang menggelinding. Pembelajaran berkelompok. Ya, dia bikin permasalahan satu kelompok, kemudian lemparkan pada kelompok lain untuk dia bahas. Tingkat berpikir kritis, tingkat berpikir tinggi. Sementara gurunya dulu kan teng kira sakti sendiri. Iya, udah ada zamannya sekarang. Ya, itu namanya guru sakti. Kenapa sakti, Pak? Nah, semangat teke kalau tengah ini hilang gitu. Semangat teke Kuala tuangnya hilang gitu. Ya, suruh sakti awas itu. Dan dia dapat julukan guru sakti semangat teke kuala tengah ini hilang. Bapak ini bagus, Anda ini tahu sekali ya karena sudah lama berkecimpung ya di dunia saya orang pendidikan tulen nih. Ya, itu. Bapak, saya mau ingin tahu sedikit. Nah, mungkin ini bisa digunakan pembelajaran oleh guru-guru di SMKTI Bali Global Bandung. Nah, mengenai pendidikan karakter yang seperti Bapak katakan tadi, itu sangat penting dan 85% itu sangat mempengaruhi prestasi siswa. Di pendidikan SMK ini, pendidikan karakter yang seperti apa yang sebaiknya guru-guru SMK itu berikan kepada anak-anak untuk menumbuh kembangkan pendidikan karakter tersebut? Iya. Salah satu diantaranya ya, yang kalau 18 itu kan banyak jumlahnya. Kalau diperas itu sesungguhnya bisa menjadi 5 gitu ya. Ya, saya kebetulan mengajar di Prajabatan. Kan yang sudah lulus ASN itu tes itu mereka ikut Prajabatan, Prajab. Nah, itu namanya pendidikan Prajabatan itu hanya 5. Dibentuk disiplinnya itu. Ya, disiplinnya itu dibentuk sedemikian rupa, maka mereka digojlok sedemikian rupa, bukan kekerasan, enggak. Gimana mereka memiliki wawasan kebangsaan yang bagus. Jangan menjadi setiap saat demo aja. Kapan berprestasinya gitu. Ya, demo saja. Ya susah itu. Ya. Ini namanya aneka. Aneka. Apakah ada kepanjangannya nih, Kak? Ya. A itu adalah akuntabilitas. Tanggung jawab, tanggung gugat. Nah, Anda diberikan pengelola lab multimedia, maka harus punya tanggung jawab dan tanggung gugat. Tanggung jawab artinya bertanggung jawab dengan perkembangan, bertanggung jawab dengan keberlangsungan multimedianya, bertanggung jawab dengan pembaharuan inovasi, dan pada suatu saat digugat oleh masyarakat, Anda juga tanggung gugat. Artinya kan dibentengi kita. Tidak semaunya jadi guru sakti
ngerti lagi. Ngerti. Semangat ke kepala tangan ini lah. Masih ada murid mulai rasa malu. Nggak bisa tuh. Ya, aneka, N-nya nasionalisme. Bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, maka mau tidak mau, suka tidak suka, harus tunduk kepada dasar negara dan segala macamnya itu, NKRI, harga mati dan sebagainya. Harus wajib hukumnya. Jangan cari ajaran yang lain. Ya, nah, aneka, I-nya etika. Ya. Etika inilah sikap, perilaku dan sebagainya. Bagaimana memiliki etika profesi sebagai seorang guru, ada etika profesi itu. Etika kedokteran teman-teman yang sendiri dipecat. Iya, kalau Dari ada. tadi bapaknya mengikuti sekali sepertinya Iya, di sosial media saya ya. orang multimedia juga. Ya, walaupun ya usia-usia begini saya ikut semua tuh. Nah, karena itu adalah perkembangan pendidikan. Nah, itu salah satu contohnya. Ada guru yang barangkali dari sisi etika kurang bagus, kenapa tidak dibina? Karena ini guru mata pelajaran kumpul. Ya, guru produktif kumpul. Membicarakan apa yang lebih baik. Saya punya kesulitan di bidang ini, nah, gimana caranya? Ketemu sesama temannya, neka, ya, tuh. Tanya apa nih Pak? K-nya, ya itu namanya apa namanya? K itu adalah komitmen. Nah, komitmen terhadap mutu. Ya. Sebagai orang multimedia, sebagai seorang yang pengelola TIK dan sebagainya, udah bermutu enggak? Hanya sekedar asal, nak murid masih mone ketawa, enggak bisa. Harus punya komitmen mutu. Ya, harus punya komitmen mutunya. Baru segini, kalau di SMK negeri sudah segini, kita punya pembanding. Wah, kita mampu lebih hebat daripada mereka. Jiwa-jiwa yang komitmen mutunya bagus. Ya, baru anti korupsi. Anti korupsi. Ya, jangan terbatas kalau guru di sini apa sih yang dikorupsi dan sebagainya. Jangan bilang begitu sempit. Ya, yang saya sebutkan sakti tadi. Itu korupsi juga. Korupsi mesti apa itu? Korupsi waktu ya. Ya. Korupsi waktu itu. Ya, korupsi waktu. Coba bayangan semangat deke ngabsian kan. Ya, celak dan sebagainya muka atau jarinya, kemudian pulang. Siangnya datang lagi, saya pulang. Korupsi itu. Oke. Ya. Oke, itu tadi ya untuk pendidikan karakternya seperti apa. Nah, Bapak, kita sudah berbincang banyak mengenai pendidikan IT, kemudian pendidikan karakter. Saya mau bertanya sedikit, menurut pendapat Bapak sendiri, sudah sekian lama berdirinya SMKTI Bali Global Badung ini, dan Bapak datang ke Bali ke sini diundang untuk podcast. Nah, apa hal-hal atau pembaharuan apa yang Bapak lihat ketika tadi baru datang ke SMKTI Bali Global Badung ini? Ya, yang pertama, ya kita mulai dari, saya kan pelaksana akreditasi ya. Akreditasi itu ada instrumen akreditasinya yang namanya ISP 2020. Instrumen akreditasi yang kaitannya memotret Anda yang di SMK TI Global ini apa saja kurang lebihnya. Itu dipotret. Yang motret siapa? Asesor gitu. Salah satu di antaranya ada yang namanya 4 faktor yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu mutu guru. Sudahkah guru itu memiliki ijazah atau katakanlah yang kaitannya dengan skillnya sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Contohnya, ada siswa jurusan multimedia. Apa gurunya sudah memiliki
kondisi itu. Jangan-jangan guru sarjana hukum mengajar itu, udah nilainya 0. Tapi menurut Bapak sendiri setelah Bapak lihat di SMKTI Bali Global ini seperti Ya, cukup representatif. Kenapa? Karena saya pembinanya sudah sering bilang sama kepala sekolah, ini yang harus dipersiapkan. Maka akreditasinya kan B, Dok. Ya, akreditasinya B. Kalau udah gitu nanti bisa A kalau sudah gedungnya bagus seperti ini. Dulu kan itu saja gedungnya. Oke. Yang di barat. Oke. Itu. Yang kedua, mutu proses pembelajaran. Ada tak proses pembelajaran? Dalam era pandemi ini, ada tak inovasi kreativitas guru membuat video tutorial? Ya suruh mengerjakan tugas saja kayak SD itu tidak benar. Orang SD saja swasta sekarang sudah Zoom meeting. Ya, itu salah satu contohnya. Anda bikin video tutorial sebagai seorang guru SMK sangat memungkinkan. Ya, setelah ini kita kerjakan, katakanlah, saya berikan contoh saja. Contoh ya jurusan yang namanya di SMK 1 Denpasar itu jurusan ya katakanlah otomotif. Ya, tuh dari saat membuka mesin sampai kembali memasangnya sampai bisa hidup, bikin video tutorialnya. Katakan SMK Sukawati, ya jurusan pedalangan. Ya, misalkan saja. Atau jurusan tari. Oh, tandang tangkap ini dan seterusnya. Bikin video tutorialnya. Gitu. Orang akan banyak belajar di apa yang menjadi produksi kalian. Anda. Itu proses pembelajaran. Ding jumahnya dah ngaji. 25 tahun yang lalu di Australia sudah seperti itu. 25 tahun yang lalu. Sekarang baru kita euforia. Sekarang kalau tidak kena pandemi kemarin ya tidak ada Ya mungkin itu ya Pak ya. Saya juga mengakreditasi lewat daring. Lewat daring SD sekian misalnya di Gianyar. Dia mau tidak mau suka tidak suka mempersiapkan diri untuk diakreditasi. Lewat daring lagi. Nah, jelmaan gitu ya. Ada persoalan yang terjadi karena dia tidak siap dari samping sing ketu sing kelihatan nilainya sudah mulai agak rendah kan tidak menguasai. Sudah menguasai, Pak. Ya, yang ketiga itu yang tadi mutu guru, mutu proses, manajemen ini kepala sekolah lah ya. Kepala sekolah dengan wakilnya. Wakil kepala sekolah di sini kan ada 4. Misalkan saja kadang-kadang kalau dikembangkan ada 5. Ya, tuh setelah itu baru yang namanya kaitannya dengan mutu proses pembelajaran, mutu guru, mutu pendidikan itu jadi 4 komponen inilah yang menjadi persiapan kita. Sekarang namanya bukan compliant based tetapi performance based. Orang tidak melihat lagi administrasi saja, enggak. Hebat administrasi tanah adem. Hanya 15%, 85% performance based. Bener enggak gurunya ngajar? Bener enggak program multimedianya? Apa kan gaya multimedia? Benar yang kaitannya dengan pemrograman apa saja yang dibuat, apa itu saja, itu proses mutu proses pembelajaran. Oke, dari penilaian tersebut Bapaknya sudah dijelaskan ada 4. Kalau menurut Bapak SMKTI Badung itu sudah memenuhi 4 kriteria tersebut tidak? Ini sudah memenuhi persyaratan, tetapi kita tetap dari yayasan mengharapkan optimalisasinya. Salah satu diantaranya yayasan pasti akan menyediakan ya sarana prasarananya.
Ya, sarana. Berdasarkan hasil penelitian akreditasi, sarana prasarana sesungguhnya kalau saja komitmen siswa dan gurunya dalam proses pembelajaran itu bermutu, saya kira dulu saya tamatan Balai Banjar nih, SD-nya. Saya tidak pernah sekolah di sekolah, tapi di Balai Banjar. Bangkunya tahu, pakai bambu. Ininya bambu juga. Saya tamatan sampai tamat SD pun saya tamat di Balai Banjar. Balai Banjar. Tapi tetap semangat Pak ya. Tetap semangat. Nah itulah yang diperlukan. Jadi jangan semata-mata aku koneng lah kini, tapi itu perlu, penting. Ya bagaimana multimedia kalau tidak punya peralatan yang seperti ini, bikin podcast misalkan saja, singlah napi kamera sengelah dan sebagainya, susah juga gitu. Ya wajib hukumnya itu. Oke. Ya. Kita sudah berbincang-bincang cukup lama dan banyak sekali hal yang kita bahas nih Pak nih. Saya mau bertanya sedikit mengenai Bapak sendiri. Apakah Bapak sendiri mengikuti perkembangan teknologi informasi? Saya walaupun usia 68, tapi saya tetap ya yang namanya kekurangan pasti saya miliki. Salah satu sekarang saya juga ikut pelatihan menjadi pelatih asesor dari pusat lewat daring. Nah, saya punya kesulitan kadang-kadang ya program IT yang dimunculkan itu mendadak datang. Nah, saya harus pelajari dan saya tidak sungkan-sungkan tanya pada anak saya, menantu saya dan sebagainya. Tanya dan dikasih tahu, dari situlah ya kita belajar perkembangannya. PR-nya lagi luar biasa. Pakai semua ya. Google Classroom ya, pakai Google Classroom ya. Saya ikuti. Berarti Bapak mengikuti berarti kan ya? Sangat-sangat mengikuti. Kalau disuruh memilih belajar atau mengajar itu secara online atau offline? Sesungguhnya yang benar adalah ya campuran antara virtual dengan tatap muka. Tapi kalau disuruh memilih satu? Ya pakai daring yang efisiensi. Daring yang sangat efisien. Daring virtual. Kenapa memilih daring? Ya karena dari segi efisiensi, efektivitas kita bisa mengajar menyesuaikan dengan situasi kondisi yang ada di rumah. Kita bisa mengajar dari rumah. Kita bisa melihat kesibukan dari peserta didik. Bisa malamnya bisa siangnya, jadi bisa pagi, fleksibel waktu Pak. Ya, fleksibel. Tetapi yang ideal adalah namanya campuran antara daring dan tatap muka. Karena dari daring membentuk sikap perilaku tidak segampang yang kita ucapkan. Membentuk sikap perilaku harus dengan tatap muka. Pembentukan karakter tuh wajib. Betul. Berarti boleh online karena sangat fleksibel dan offline itu karena kita dapat vibrasi secara emosional, jadi lebih mendidik, dapat mendidik di bidang karakter seperti itu Pak. Terutama yang anak-anak yang di usia-usianya masih muda. Gejolaknya kan tidak tahu kita kan. Iya, karena masih labil Pak. Oke, jadi kalau dilihat dari beberapa informasi yang Bapak sampaikan tadi, pastinya Bapak sendiri mengikuti perkembangan sosial media. Iya. Ya, sangat-sangat mengikuti. Kalau disuruh memilih Instagram atau Facebook? Saya Facebook. Facebook, kenapa demikian? Ya, barangkali kelebihan kekurangannya pasti ada kan. Ya saya pakai Facebook, kemudian yang saya senang lagi YouTube. YouTube. Ya, karena itu saya pakai TV-nya yang TV smart.
Ya, Oke, karena jadi saya bisa mengajar dan langsung segala juga. macam ya di sana udah langsung. Oke. Ya, YouTube-nya pakai, ya kalau kepingin yang namanya yang lain, ya pertandingan sepak bola luar negeri saya ambil di sana dan sebagainya. Udah langsung tuh. Ya, kalau tidak mengikuti barangkali ya susah cari hal-hal yang begitu. Kalau saya mau belajar dari YouTube, kalau Facebook kan ceritanya seperti itu saja. Kalau di YouTube saya membaca perkembangan SMK itu luar biasa. Oke. Saya buka misalkan video tutorial pembelajaran di SMK. Luar biasa banyaknya. Ya, luar biasa banyaknya. Jangan dikira saya tidak mengikuti. Karena saya membina SMK gitu. Oke. Ya. Mungkin ini pertanyaan yang harus dijawab gitu ya. Tidak ada pilihan dan tidak ada pendapat. Bapak sendiri kan menggunakan ya, tidak hanya istilahnya menikmati saja, tapi juga benar-benar mempelajari dan juga menggunakan sosial media atau beberapa aplikasi. Istilah ketika kita mengupload foto, istilah kalau kita mengunggah sesuatu di sosial media atau di aplikasi, kemudian kita ingin mendapatkannya, itu apa namanya? Apa itu pertanyaannya? Ketika kita mengupload, misalkan saya mengupload sebuah materi, sekarang Bapak sendiri ingin mengambil, itu apa istilahnya kalau di dunia teknologi? Mengunduh. Ya, betul. Aplikasi yang oke, pertanyaan selanjutnya, aplikasi yang digunakan untuk masuk ke beberapa tempat di mana sebagai bukti kita sudah melakukan vaksinasi? Oh, apa namanya, lupa saya. Ya. Udah melakukan tapi lupa namanya. Oke. Sudah melakukan tapi lupa Ya, namanya. contoh masuk ke swalayan misalkan saja. Ntar ingat. Peduli Lindung. Iya, betul. Peduli Lindungi. Oke, jadi memang betul-betul dari Bapak Ide Bagus Anom sendiri tidak hanya menggunakan dan juga memanfaatkan sosial media, tapi juga patuh ya, contohnya menggunakan Peduli Lindungi. Peduli Lindungi. Oke, Bapak, terima kasih banyak atas waktunya sudah hadir ke SMKTI Bali Global Badung. Kita sudah berbincang-bincang sangat cukup lama ya, cukup lama. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan gitu, Pak Nggih. Jadi itu saja yang bisa kita tanyakan, yang kita bisa perbincangkan di hari ini. Sekali lagi terima kasih, Pak Nggih. Oke, sahabat Globality, itulah tadi perbincangan saya dengan Bapak Ide Bagus Anom, yang mana merupakan beliau adalah orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Nah, sahabat Globality, tonton video ini sampai akhir dan tonton juga video kita yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video kita. Thank you. Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif.